Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi kami yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Regina Novita dengan anggota saya yang lainnya yaitu Azahra Rahmadini, Nanda Fadilah, dan Rahmi Maharani. Baik, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Jaringan tumbuhan. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Nah, jaringan meristem tersusun oleh sel-sel muda sehingga selalu membelah dan belum terdiferensiasi. Sel-sel penyusun jaringan permanen sudah tidak membelah, tetapi telah terdiferensiasi sehingga membentuk berbagai jaringan yang lebih kompleks. Diferensiasi adalah proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain. Hasil diferensiasi jaringan meristem antara lain jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, klorenkim, dan sklerenkim. Selanjutnya yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa atau jaringan permanen, dan yang terakhir yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional sehingga akan terus-menerus membelah. Fungsi jaringan meristem yaitu sebagai jaringan embrionik, membentuk sel-sel baru yang nantinya berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Jaringan meristem ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama meristem apikal. Terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Nah, yang kedua yaitu meristem interkalar. Terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu meristem lateral. Terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Nah, ciri-ciri jaringan meristem itu ada 7. Yang pertama yaitu ukuran sel yang relatif kecil. Yang kedua terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu sel berdinding tipis. Yang keempat memiliki nukleus yang relatif besar. Yang kelima vakuola berukuran kecil. Yang keenam banyak mengandung sitoplasma. Dan ketujuh selnya berbentuk kubus. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahmi Maharani. Pada Rahmi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam jaringan meristem, yaitu berdasarkan asal dan cara pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal dan cara pembentukannya yaitu pertama meristem primer, yaitu apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Yang kedua, meristem sekunder, apabila sel-selnya berkembang dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya kambium dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya yaitu pertama meristem apikal atau ujung. Meristem yang terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Meristem apikal berbentuk kubus yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup, seperti gambar di bawahnya. Yang kedua yaitu meristem interkalar atau meristem antara apikal dan samping, yaitu jaringan muda yang terletak di antara jaringan dewasa. Interkalar berada di antara bagian-bagian dari alat tumbuhan, misalnya meristem pada pangkal luas, rumput-rumputan, tebu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu meristem lateral atau samping. Jaringan muda yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan, posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ, yang dimana jaringan ini ditemukan.
Meristem ini termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umumnya ditemukan pada dikotiledon dan gimnospermae. Pertumbuhan yang dihasilkan disebut pertumbuhan sekunder, seperti gambar yang di samping. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nanda Fadila. Baik, yang kedua yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ciri-ciri jaringan permanen sebagai berikut. 1. Sel tidak melakukan aktivitas pembelahan. 2. Sel-selnya memiliki ukuran relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Yang ketiga, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai fungsinya. Yang keempat, sel-sel memiliki vakuola besar kandungan sitoplasma lebih sedikit. Yang kelima, memiliki ruang antar sel. Yang keenam, kadang-kadang ditemukan sel-selnya sudah mengalami kematian. Contoh jaringan dewasa. 1 yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Letaknya ada di daun, batang, dan akar. Selain berfungsi sebagai pelindung, jaringan ini turut berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi bervariasi. Fungsinya untuk penyimpanan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan menjadi jaringan penyokong. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan yang memiliki fungsi sebagai pengangkut air, garam mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan ini terbagi atas xilem dan floem. Yang ketiga yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim adalah suatu jaringan yang berbentuk sel-sel yang hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan mesti melakukan segalanya kegiatan proses fisiologi. Karakteristik jaringan parenkim. 1 yaitu sel berbentuk segi enam. 2 terdapat banyak vakuola. 3 berdinding sel tipis. 4 ukuran sel besar dan hidup. Banyak terdapat ruang di antara sel. 6 dapat membelah secara meristemik dan embrional. Fungsi jaringan parenkim. 1 sebagai penyokong tubuh saat vakuola terisi air. 2 sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3 tempat fotosintesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di Azhara Ramadini. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, itu tentang struktur jaringan parenkim. Struktur internal pada jaringan parenkim ini beragam, sesuai dengan fungsinya. Sel parenkim yang berperan dalam fotosintesis itu mengandung kloroplas serta membentuk jaringan klorenkim, yaitu pada mesofil daun, korteks batang, serta juga empulur. Sel parenkim ini juga dapat berperan dalam menyimpan cadangan makanan. Berupa yang pertama itu adalah larutan dalam vakuola. Nah, gula terlarut serta senyawa N dalam akar beta frugaris. Kemudian ada cairan dalam plasma atau protein juga minyak dalam endosperm biji Ricinus communis. Juga ada kristal atau pati di dalam endosperm, kotilodon, umbi, dan buah. Sel parenkim tersebut dapat berfungsi untuk menyimpan air, misalnya pada tumbuhan sekulen. Banyak sel parenkim tersebut mengandung tanin dan juga vakuolanya. Lanjut, yaitu bentuk-bentuk sel parenkim. Nah, pada dasarnya, sel parenkim tersebut berbentuk isodiametris, namun tetapi terdapat bentuk lain, misalnya seperti prismatis memanjang atau juga silindris. Pada bentuk ini, terdapat pada parenkim palisade mesofil daun dikotil. Yang kedua itu bercabang-cabang, misalnya ialah seperti parenkim bintang atau actinenkim pada mesofil daun kana sp, serta juga pada Juncus sp. Yang ketiga itu parenkim dengan ruang antar sel yang besar, misalnya seperti parenkim udara atau juga parenkim pada alat pengapung tumbuhan air, contohnya pada Euphorbia crassipar. Yang keempat itu ada parenkim dengan bentuk tidak teratur serta memiliki banyak ruang antar sel. Ini terdapat pada mesofil daun atau parenkim spon atau juga parenkim bunga karang. Yang kelima itu parenkim dengan dinding yang melukuk ke arah dalam. Itu berupa parenkim lipatan. Contohnya seperti pada daun Pinus mercusi atau Oriza. Pengelompokan jaringan parenkim.
Jadi pengelompokan jaringan parenkim itu yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Nah, parenkim itu dibedakan menjadi yang pertama parenkim asimilasi atau klorenkim. Parenkim asimilasi itu merupakan jaringan yang bertugas untuk melakukan fotosintesis karena terdapat klorofil di dalamnya. Yang kedua itu parenkim udara atau erenkim. Jadi parenkim udara adalah area parenkim yang mampu menyimpan udara. Yang ketiga itu parenkim penimbun. Parenkim penimbun itu memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat itu parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka itu adalah salah satu parenkim yang memiliki sifat meristematik. Sifat meristematik yang dimaksud adalah dapat melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim yang baru. Kemudian ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut itu adalah parenkim yang biasanya ditemukan di sekitar xilem dan floem. Parenkim pengangkut itu memiliki sel-sel yang bentuknya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Yang keenam itu parenkim air. Parenkim yang terakhir itu adalah parenkim air. Jadi parenkim ini itu mampu menyimpan air, kemudian bentuknya itu memiliki dinding sel tipis dengan vakuola yang besar berisi cairan agak berlendir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada pemoderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada materi hari ini. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, langsung saja ditulis pada forum diskusi. Saya mewakili rekan-rekan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.